Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sofwan Johari di channel YouTube Sofwan Johari dalam Tadabbur Ayat-Ayat Muamalat. Kali ini saya ingin menyampaikan ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Al-Baqarah 180 ya. Kira-kira nih kalau diartikan ya jamaah sekalian, kata kutiba insya Allah sudah pada hafal kan ya. Kata kutiba alaikumussyam. Biasanya pada hafal tuh. Nah, ada kutiba alaikumussyam, ada kutiba alaikumul qisas, ada kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyat. Ada kutiba alaikumul qital yang kalau kita terjemahkan kutiba itu artinya adalah diwajibkan. Ya. Jadi dalam ayat ini ada banyak pelajaran. Ya, tapi karena video saya ini video-video pendek ya secukupnya lah saya sampaikan. Yang pertama, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir di sini saya kutipkan tafsirnya Ibnul Jauzi dalam kitab Zadul Masir, tafsirnya Imam Ibnu Katsir yang sudah terkenal, tafsir Jalalain, tafsir As-Sa'di menyatakan bahwa jumhurul ulama menyatakan dahulu wasiat itu adalah merupakan sesuatu yang wajib. Jadi dulu orang tuh kalau punya harta dan sudah mendekati tanda-tanda kematian, sudah dekat mati, diwajibkan untuk memberikan wasiat. Tetapi kewajiban berwasiat ini sudah dimansuh dengan ayat-ayat tentang warisan. Dan dimansuh, dihapus istilahnya, diedit dengan hukum tentang waris. Nah gitu ya. Termasuk ada hadis yang menyatakan la wasiyata liwarithin. Oke, jadi nomor satu kita tahu bahwa wasiat dulunya wajib, tapi sekarang tidak wajib. Ya. Sekarang ini wasiat hukumnya jadi sunnah. Wasiat hukumnya sunnah. Dan ada batasan, seperti yang tadi saya bacakan dalam hadis, la wasiyata liwaris, tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Jadi wasiat nanti untuk kebaikan, gitu ya. Yang kedua, pelajaran di ayat ini yang ingin saya sampaikan adalah in taraka khaira. Kata khaira dalam ayat ini, jamaah sekalian, para pemirsa sekalian, para ulama menjelaskan ini artinya khaira di sini adalah harta. Memang selama ini secara bahasa khairat itu artinya baik. Tapi yang dimaksud di dalam ayat ini berdasarkan tafsir-tafsir yang tadi saya tunjuk ya, dan yang lain yang tidak saya tunjukkan ya, sebagian saya tunjukkan, sebagian tidak, nggak cukup nanti kalau disebutin semua. Khairon di sini berarti harta. Ini menunjukkan bahwa dalam agama Islam harta itu tidak selamanya menjadi sumber keburukan. Harta itu bisa baik dan bisa buruk, tergantung dia di tangan siapa. Itu ya. Jadi kalau harta itu di tangan orang yang baik jadi sumber kebaikan, di tangan orang yang buruk jadi sumber keburukan. Dalam bahasa training para motivator ya, saya pernah mendapat begini pelajaran ini ya, bahwa uang itu bukan menunjukkan karakter seseorang, tetapi uang itu dapat memperjelas karakter seseorang. Orang itu contohnya begini, ada orang yang sebenarnya baik, dia sebenarnya ahli nafkah, tapi sayang nih, mohon maaf nih, orangnya masih miskin. Ahli sedekah, ya. Tapi sayang dia orang miskin. Akhirnya apa? Saya sedekahnya dikit-dikit. Begitu diuji oleh Allah dengan rezeki yang banyak, nah inilah terbukti. Sebenarnya dia pelit atau dermawan. Karena dia dermawan, semakin kaya, semakin banyak nafkahnya, infaknya, sedekahnya, apalagi zakatnya. Gitu ya. Tapi contoh yang lain ini jangan ditiru ya. Ini orang sebenarnya memang jahat, ini orang jelek, ahli neraka. Kelihatannya sih dia alim, nggak pernah minum khamr, nggak pernah mabuk itu ya, nggak pernah main judi, nggak pernah main perempuan. Tapi hatinya sebenarnya keinginannya,
nafsunya, pengen melakukan ini dan itu kemaksiatan, naudzubillah min dzalik. Hanya saja Allah masih jaga dia dengan miskin. Nah, kalau orang yang begini, begitu diuji dengan kekayaan, nah dia akan terbuktilah bahwa dia benar-benar jahat dengan banyaknya duit, dia mabuk, ya, dia main perempuan, dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Jadi uang itu sebenarnya akan memperjelas karakter seseorang. Kalau uang itu didapatkan dengan cara yang halal, insya Allah akan membawa keberkahan dan kebaikan. Jadi yang ingin saya tekankan, jangan kita mengharamkan orang mencari harta, jangan kita menjelekkan orang yang banyak harta. Zuhud itu bukan orang yang nggak punya duit. Zuhud itu orang yang harta ada di tangannya tetapi tidak ada di hatinya. Zuhud itu orang yang memiliki dunia tapi dunia ada di tangannya dan tidak di hatinya. Jadi kalau kita belajar usul fikih juga, ya Imam Asy-Syatibi menjelaskan ad-daruriyat, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. 1 akidah, kedua nyawa, ketiga akal, keempat keturunan, kelima harta. Dan syariat Islam itu diturunkan dalam rangka melindungi 5 hal ini yang disebut dengan ad-daruriyatul khams. Dan tujuan syariat Islam yang demikian ini disebut dengan maqasidus syariah. Ya, wah ini udah panjang. Saya pengennya videonya pendek-pendek ini ya. Jadi saya kira cukup 2 pelajaran saja dari ayat ini. Yang pertama tentang wajibnya wasiat dahulu yang sekarang sudah dinasah dengan ayat waris ya. Wasiatnya menjadi sunnah. Saran saya Bapak Ibu yang punya duit banyak, tetap berwasiat dan nanti wasiat itu ada batasannya 1/3. Jadi nanti kalau sudah tua menjelang mati bilang, nanti kalau saya mati ya 1/3 dari harta saya infakkan ke masjid sono, wakafkan ke pesantren sono, buat rumah Quran. Nah, yang 2/3 nanti akan diwaris ya. Yang kedua, supaya kita meluruskan pandangan tentang harta. Harta bukan sumber keburukan, harta bisa menjadi sumber keburukan dan kebaikan. Nyatanya ayat ini mengungkapkan kata harta dengan khairon. Kurang lebihnya mohon maaf, insya Allah nanti kita akan ketemu pada ayat-ayat yang berikutnya seputar fikih muamalat. Kalau ada salah saya mohon dikoreksi dan mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.